Oke, Bu, episode kedua. Ini kan tadi saya bilang saya akan upload ke Rudi, yang teman-teman yang lain saya akan kirimkan, mereka akan upload di TikTok mereka masing-masing, di YouTube mereka masing-masing, ada Mama Loren, Ko Hendy, dan lain-lain ya semuanya. Jadi mereka akan upload. Jadi saya izin dulu dengan Ibu ya. Ya Ko Rudi ya, izin dulu. Oke. Jadi ini saya nggak akan mengedit. Ini secara full utuh. Yang no edit, jadi benar-benar murni ya. Jadi ada mungkin pertanyaan saya yang mungkin ibu nggak mau jawab, ibu nggak perlu jawab, gitu ya, gitu melalui hati nurani dari ibu sendiri. Tadi oke. Tadi ibu bilang Pak Rudi tidak menerima uang, betul ya? Benar nggak nih? Betul sekali. Nggak bohong ya Bu ya? Ya, betul. Bohong itu dosa loh. Fakta saya yang mengalaminya ya, dan banyak kesaksian yang lain-lain juga mungkin ya. Jadi sepanjang nanti tanggal 3 Mei saya 58 tahun dan ketemu dengan banyak manusia, bahwa satu manusia ini yang bernama Bapak Yusuf ini membaktikan dirinya karena Tuhan kepada sesama manusia dengan kasih sayang untuk penyembuhan. Satu-satunya yang baru saya ketahui manusia yang gembira ketika yang disembuhkannya itu pasiennya atau yang sedang diurus atau kliennya sembuh. Jadi saya melihat dari pancaran air mukanya, beliau dari geraknya beliau sukacita. Itu yang saya bikin terharu. Selain pengalaman saya, bagaimana beliau totalitas kepada saya secara pribadi untuk kesembuhan saya. Terus ketika saya melihat beliau menyembuhkan saudara-saudara saya yang sedang datang ke Pelangi ini, keikhlasannya, kasih sayangnya, dari hati, dari jiwa, beliau lakukan. Jadi saya terus melihat beliau secara keseluruhan sampai saya mengenali beliau. Walaupun mohon maaf, mohon izin, dengan Pak Rudi ini berbeda dalam keyakinan keimanannya. Jadi beliau tidak memandang ibu mau agama apapun, suku agama pun, ras apapun, adat apapun, begitu ya. Dan dari beliau pun kepada sesama manusia sudah tidak mengkotak-kotakan lagi. Jadi beliau dengan saya satu frekuensi secara mindset, bahwa manusia itu di hadapan beliau, di hadapan saya sama. Ciptaan Tuhan yang tidak bisa dibeda-bedakan. Kasih sayangnya full. Tidak melihat dasar agama apapun. Ya karena kan banyak nih orang Indonesia, mohon maaf ya Pak ya, gitu masih mengkotak-kotakan betul nggak? Bener nggak? Obatnya orang Kristen misalkan gitu. Itu kan balik lagi kepada kapasitas ya, kapasitas spiritual, kapasitas intelektual ya, bahwa ya tadi tidak mengimani bahwa setiap manusia itu, siapapun itu bisa menjadi perpanjang tanganan Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penyembuh. Menjadi penyembuh, intinya gini, jadi kesembuhan musisat itu bisa terjadi tanpa memandang agama apapun. Bisa terjadi. Dan oleh perantara siapapun, apapun agamanya, keyakinannya, betul ya? Apapun agamanya, karena tadi Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun, luar biasa. Sebagai utusannya, garis bawahi lagi ya. Iya. Karena beliau adalah utusan Tuhan dari bidang penyembuhan dan pencerahan. Ini saya demen kayak gini, tos dulu Bu, tos dulu Bu. Wah, sefrekuensi dengan ini. Pak, nggak apa-apa Pak, duduk sini Pak. Pak. Jangan. Oh jangan ya. Apalagi Bu yang ingin disampaikan tentang sosok seorang Pak Yusuf? Ya karena hampir satu tahun lebih ya saya mengenali beliau ya. Oh iya, saya baru soalnya nih Bu. Jadi saya sudah kesini bolak-balik menghirup. Ini kan tempat beliau ya, tapi beliau persembahkan untuk seluruh manusia. Dengan investasi yang nggak sedikit nih. Jadi saya belum melihat puluhan miliar manusia kaya yang di luar sana yang membaktikan asetnya, kekayaannya untuk sesama manusia yang di sini sedang penyembuhan atau di sini mau istirahat setelah penyembuhan gitu. Soalnya mohon izin ya, saya banyak lihat ya, bukan saya mau mendiskreditkan para pemuka agama, enggak ada, tapi kebanyakan orang tanpa memandang agama apapun, mereka melakukan seperti yang Pak Yusuf lakukan.
tapi kan mereka, mohon maaf, menerima sesuatu dari Oh, iya. pasien, betul nggak? Dan kebanyakan itu, makanya saya bilang ya, saya bersaksi di sini satu-satunya manusia yang saya baru temui yang mendedikasikan dirinya. Kalau yang lain pun ada, tapi saya belum temuin kan. Ah. Yang saya dipertemukan sama Tuhan kan dengan beliau, ya, bahwa beliau tidak meminta biaya, malah beliau memfasilitasi, memberi makan, memberi minum. makan, memberi minum. Tuh. Ada ini mengalir di dalam tubuh saya. Di saya juga, Bu. Rezeki yang saya terima dari Tuhan, jadi gendut saya sekarang. Soalnya gini, saya pernah ngikut kemarin ke Lampung ya, terus Ya. kemana ya? Kalau selama ngikut beliau, Bu, ngunyah makanan saya sampai capek, bukan apa, ngap, Bu. Kalau kenyang banget, Bu, sedangkan beliau sendiri nih kalau makan dikit. Iya, betul. Bener ya, Bu ya? Betul. Jadi Dia banyak mempersilahkan, gitu. Banyak mempersilahkan. Makanya saya bilang kan beliau Bapak kasih. Bapak Nggak tahu kasih. itu apakah ini memang penerimaan atau petunjuk dari Tuhan atau memang pandangan pikiran gitu ya. Tapi saya lagi jelajah nih. Ada label Bapak kasih gitu ya. Udah, Bapak kasih. Apakah dari akal pikir saya, mutmainah saya, hati rasa perasaan saya karena kebaikan beliau, atau memang ini adalah label yang dikabarkan dari Tuhan ya, kasih sayang bapak itu kasih sayang. Mohon izin, ini kan nanti tanpa edit, tanpa potongan. Ini bukan untuk apa namanya? Mohon maaf ya, ini ya, mengangkat-ngangkat atau menjilat-jilat Pak Rudi nggak ya kan, Bu? Tidak, beliau tidak perlu dijilat. Beliau sudah jadi manusia sejati. Jadi saya Oke. tidak perlu menjilat. Dan martabat saya kalau harus menjilat-jilat sesuatu ya, martabat saya kan saya kenal diri saya. Mantap, Saya punya Ibu. martabat harus menjilat-jilat ya. Ya, jadi itu saya bicara fakta, penglihatan, pengalaman. Dan yang saya mau titipkan pesan kepada seluruhnya saudara-saudara, karena bertanyanya kepada saya di sini nih ada 10 perintah Tuhan. Iya. Beliau sudah laksanakan itu. 10-nya, saya belum. Beliau sudah. Ibu belum, tapi nggak usah buka-buka, Bu. Nggak usah buka-buka, Beliau sudah. karena akan diupload nih, Bu. No edit nih ya gitu. Jadi ya, sama seperti slogan Pak Yusuf nih, kan dia bilang apa, no mamon, artinya bukan soal tentang uang. No talk bukan hanya tentang omong kosong saja, yang penting melakukan pekerjaan itu, ya kan, mengasihi sesama manusia. Karena dalam Kristen dengan Islam hukumnya sama, Bu. Ya, Ya kan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia. Dalam agama Islam juga ada ya. Habun Allah ya. Habuni anas ya. Saya lebih baik Ibu yang ngomong. Kalau saya salah ngomong kepleset dilaporkan entah saya, Bu. Ada lagi, Ibu? Ya. Apa lagi? Saya sudah sampaikan. Jadi istilahnya ini real murni dari kejujuran hati Ibu ya. Kalau untuk yang menghujat, ya silahkan Anda menghujat. Berarti kan itu seperti teko isinya kopi ya keluarnya kopi. Kalau isinya kotoran ya keluarnya kotoran gitu. Jadi kenalilah gitu. Maka kenalah lebih dekat dengan kacamata yang di sini kacamata jiwa. Kacamata murni, bukan kacamata hasut, jahil gitu. Karena ini berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Karena beliau itu memang ditugaskan oleh Tuhan. Bukan nafsunya beliau ingin menyembuhkan, ingin terkenal, ingin bukan. Ini geraknya beliau adalah kehendak Tuhan sebagai penyembuh dan diberi gift dan diberi energi oleh Tuhan. Dan beliau pun mengimani bahwa kekuatan dirinya kekuatan dari Tuhan, kebisaan dirinya kebisaan dari Tuhan. Oke. Ada lagi atau cukup? Cukup. Ibu punya TikTok? Punya. Oke, silakan Bu. Mungkin ada yang mau follow Ibu. Gimana follow kan? Follow maksudnya mengikuti Ibu. Nama TikTok Ibu apa? Nama Enggak, saya sih kayak gitu-gitu. Enggak, nama TikTok Ibu apa? Dewi Maharani 35. Dewi Maharani 35. YouTube? Enggak. IG? Enggak. Jadi kan Ibu kan ada di sini, jadi dia orang kan bisa, Ibu ini betul nggak Pak ya, bener nggak? Saya apa ya? Diwawancara. Membuka diri. Membuka diri, wow, keren. Waktunya buka-bukaan. Oh, buka-bukaan ya. Iya. Sip, oke Bu, makasih ya. Oke, assalamualaikum Bu, sukses Bu. Amin.